Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya sehat. Kita mulai langsung karena udah jam 13.21 ya. Kita langsung aja. Kita mau mempraktekkan membuat ciphertext yang klasik ya. Yang klasik dan bertema substitusi ya, yaitu mengganti huruf dengan huruf lain. Dalam hal ini nanti kita geser 5 ke kanan. Jadi nanti algoritmanya masukkan plain text, teks biasa, terus kemudian plain text diubah ke bentuk array agar bisa dicacah per huruf. Ini misalnya nanti ada tulisan plain text atau password plain text, nanti kita isi misalnya Karawang. Ini kan string ya. Nah, tipe string kita jadikan array, ubah ke array, misalnya P lah ini tuh. Ini kan string ya, tipe datanya. Nah, ini tipe datanya array. Nanti jadi begini, K R A W A N G. Masing-masing punya indeks. Ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, dan seterusnya ya. 3, 4, 5, 6, 7. Ini indeks ke 7. Nah, setelah berubah array, kita baca satu-satu di looping, diputar ya, di looping dari mulai indeks ke 0, kan kebaca K. Nah, setelah kebaca K, nanti loop satu persatu, jadikan ASCII. Si K ini dijadikan ASCII 25 misalnya ya. Setelah jadi ASCII ditambah 5. Setelah ditambah 5, jadikan char baru. Kembali ke char, digeser ke kanan 5. Jadi setelah K, L, M, N, O, P. Jadi nanti K itu jadi huruf P. Nah, gitu. Ini sampai sana sini. Nah, terus kemudian tampung char baru tersebut ke sebuah penampung. Buffer aja lah biar rada keren namanya. Buffer. Nah, nanti buffernya berisi P. Setelah ditampung, ini loop jalan lagi ke atas sampai habis. Nah, selama hurufnya ada, kembali ke atas. Jadikan ASCII lagi. Nah, ini sekarang ketemu dengan huruf A. Jadikan ASCII lagi, ditambah 5 ya. Nanti berapa gitu, ASCII-nya ditambah 5 lagi. Maksudnya itu berarti dia geser 5 ke kanan. Yaitu ketemu huruf karakter apa? B, C, D, E, F. Nah, ini nanti jadi huruf F. Setelah itu jadikan ASCII, kemudian ditambah 5, kemudian diubah ke karakter lagi, yaitu huruf F. Setelah huruf F tampung ke char baru tadi. Nah, huruf F dimasukin ke sini. Nah, gitu. Terus kemudian setelah ditampung, ini di luar loop karena ini sejajar ya. Jadi yang di dalam loop yang ini yang di dalam loop. Jadi setelah tampung dia naik lagi ke sini. Jadikan ASCII lagi. Jadi ketemu huruf R. Nah, ini ASCII-nya berapa? Nanti sistem yang mengatur komputernya. Nanti ditambah 5. Nah, setelah ditambah 5, dibalikan lagi menjadi karakter. Ketemunya huruf setelah R, S, T, U, V, W ya. Jadi huruf W. Nah, huruf W ini tampung ke buffer. Terus kemudian lanjut ke huruf A. Huruf A menjadi F. Terus kemudian huruf W menjadi X, Y, Z, apa angka 0, apa ya. Ditampung lagi di sini. Misalnya tanda tanya misalnya. Nanti ketemu huruf A menjadi F. Terus kemudian huruf N menjadi
OPQRS menjadi S, terus G menjadi HIJKL, ini menjadi L. Setelah sampai sini loopnya keluar karena udah habis, di bawahnya nggak ada nilai lagi, habis. Nah, maka yang dijalankan adalah ini sekarang. Kalau tadi kan begitu ke sini dia naik lagi sampai habis. Nah, begitu habis nggak naik lagi, tapi ke sini. Tampilkan string baru atau buffer tadi. Nah, setelah ini maka jalankan buffernya ditampilkan. Ini masih di dalam memori, belum kelihatan di layar. Nah, sekarang buffernya tampilkan ke layar. Ini. Nah, di sini nanti bisa main. Mau setelah ditambah 5, mau dikali 2, terus kemudian dibagi 4, boleh, terserah nanti ya. Nah, sekarang yang sederhana dulu dibagi 5 aja, geser ke kanan 5. Nah, kita coba kode yang sebelumnya kita jalankan. Ada yang online ya, namanya IDE1. Nah, di sini ada pilihan bahasa ya, kita bahasa Java ini. Pilih Java. Terus kemudian ini importnya satu aja, yang ini. Untuk apa import ini? Util scanner, karena untuk ini perlu inputan. Jadi untuk kita bisa menerima inputan harus ada ini gitu. Kalau hanya menampilkan print, nggak usah ada apa-apa, nggak usah ada import apa-apa, udah jalan. Tapi ini input scanner adalah untuk mengadopsi untuk memfasilitasi function ini. Coba kita masukkan ke sini ya, satu-satu ya, biar paham. Kita nyontek aja dari sini. Nah, your code goes here, berarti kode kita di sini gitu. Ini scanner ini maksudnya scanner itu adalah kelas yang ada di dalam ini. Kita panggil. Kita kasih nama reader ya. Ini bebas, kalau reader ini adalah tulisan kita bebas atau inputan gitu ya, biar bahasa Indonesia. Setelah inputannya jalan, terus kemudian kita nulis di layar. Sistem out println ini mah udah tahu ya fungsinya untuk menampilkan tulisan password. Kalau di sini harus user friendly ya. Kalau plain text user nggak tahu, orang awam. Yang tahu plain text itu hanya programmer. Jadi ini adalah berkomunikasi dengan pemakai, dengan user. Setelah tampil di layar, terus kemudian kita tangkap yang mereka ketik, dimasukkan ke variabel S dengan tipe data string. Nah, ini. Jadi kita bikin tipe data string, nama variabelnya S, terus cara membacanya adalah, nah ini bukan reader tapi ini ya, yang ini inputan. Kalau ini kan reader yang tadi sebelum diganti, karena kita ganti inputan, nah ini harus inputan. Nah, di sini biasanya ada, kalau kita ketik dot, di sini nggak bisa ya. Jadi kalau di Visual Studio Code mungkin diketik dot itu langsung keluar kelas subkelasnya yang ada di sini. Nanti next line. Salah satunya next line. Jadi untuk membaca string itu next line. Tapi nanti kalau sering nanti hafal sendiri. Nggak usah dihafal ini mah. Bisa cari dari ChatGPT juga boleh. Yang penting mindset kita gitu ya. Yang pertama membuat variabel scanner, terus kemudian menulis ke layar, terus kemudian kita menangkap. Nah, itu dari kita. Adapun bahasanya kita bisa cari ke ChatGPT. Saya mau menangkap layar, cari ke ChatGPT. Nah, dapat ini, tampilkan di sini. Itu nggak apa-apa. Memang tidak harus dihafal, tapi lama-lama nanti hafal sendiri. Nah, dari sini juga kita sudah bisa menangkap apa yang diketik oleh user, yaitu ditampung di huruf S. Misalnya mau kita langsung tampilkan, ya kita tampilkan langsung misalnya password Anda.
plus ini s, variabel s. Nah, nanti akan tampil. Coba kita lihat jalaninnya pakai ini run ya, ada run di sini. Run. Ini compilation sedang mengcompile ini bahasa pemrograman ini di-compile. Nah, ini ada error. Oh, nggak ada inputannya. Ini inputannya harus diisi ya. Jadi inputannya ada di sini nih. Jadi yang masukkan password itu dia ada di sini. Misalnya Karawang tadi. Compile lagi, compilation. Nah, ini ya. Jadi kita udah bisa menangkap nih password Anda Karawang gitu. Nah, ini tujuannya untuk menangkap S ya. Nah, karena kita nggak butuh untuk sekarang, ini hanya untuk menampilkan aja. Kita hapus lagi aja ini. Lagi kita nyontek ke bawah lagi ya. Kita lanjut. Nah, sekarang convert string to array of character. Ya, sekarang kita akan proses merubah dari string ke array. Caranya begini. Kita bikin tipe data dulu, karakter, lalu namanya apa. Ini char array buatan kita, bebas. Kebetulan di sini namanya char array. Kita ikutin aja, biarin char array. Nah, terus kemudian ini S dari sini. Nah, kemudian ini sintak dari Java-nya. Jadi string dikonvert ke char array, ditampung oleh variabel char array yang bertipe char. Nah, kita udah punya array yang isinya Karawang. Nah, kalau kita mau supaya nggak penasaran, coba tampilkan array yang ke 0 ya. Pakai ini lagi, print ln char ke 0 tambah, berarti ini apa di sini? Yang mau ditampilkannya apa? Char array yang ke 0. Nah, ini karakter ke 0 adalah K gitu. Kalau ini yang tadi ya, jadi belum kita hapus, belum kita clear the output. Kalau kita clear the output, blank, yang terus kemudian yang terbaru adalah yang paling atas. Jadi kita bisa menampilkan K ya. Paham dulu nggak? Paham dulu nggak? Penting nih, soalnya kalau di sini nggak paham, kesananya nggak paham nanti. Ayo, kalau mau ya, ya satu-satu, tapi otomatis dia berputar sendiri. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini untuk mengulangnya. Print the array element. Ya, kita sekarang mau looping. Bahasa kita aja. Di sini apa? Mengulang proses dalam array. Nah, cara mengulangnya gimana? Pakai for ya. Pakai for. Ini for-nya kita kosongin ya. Kita kosongin. Nah, ini adalah kerangka for yang kosongnya. Jadi kita bikin karakter, nanti penampung ini ya. Ini penampung, terus kemudian ini yang diulangnya apa? Arraynya apa gitu. Nama arraynya. Itu kan kita namanya char array. Nah, ini yang diulang. Ini penampungnya C.
Coba kita gini aja, C sama dengan char array. Jadi kita mengeluarin C-nya, clear the output. Nah, coba tebak dulu nanti keluarannya apa ini. Kan kita ulang nih, karakter kita tulis satu persatu. Nanti keluarannya apa? Kita lihat aja ya. Kan ini diulang ya. Ulang apa yang ada di dalam char array. Oke, kita bersihkan udah, kita langsung jalanin. Nah, begini. Kalau ini kan bawaan yang ini ya, yang atas. Yang ini. Yang di dalam loop ini, hasil ini adalah ini. Nah, ini gini. Ya, seperti yang tadi kita gambarkan di sini ya, kayak gini. Kenapa ini K-nya ke bawah, A ke bawah, R ke bawah? Kenapa? Karena ini print ln ya. Kalau ln-nya dihilangkan, nggak ada enternya, dia ke samping. Coba kita clear dulu, kita jalanin lagi. Nah, begini. Dia nulis ke kanan dia. K A R A W A N G. Nah, kalau ini udah berupa string lagi yang ini. Dari huruf K sampai huruf G. Sekarang tinggal diproses di sini. Setelah dapat huruf K mau diapain gitu. Nah, ke sini ya. Tadi kalau di logikanya kita baru sampai ke mengambil huruf K ya. Nah, setelah mengambil huruf K, kita ubah ke ASCII. Kita copy contek dari sini tadi, masukin ke program kita yang di sini. Nah, kita rubah si C. C ini huruf apa? Pertama kan huruf K ya, berarti huruf K ini. Huruf K menjadi integer. Ini tuh ASCII itu buatan kita, variabel kita. Bisa kita rubah misalnya huruf apa kode ASCII aja, kode ASCII gitu. Nah, si kode ASCII-nya kita tampilkan di sini. Pakai ln aja biar ke bawah ya, pakai ln. Ini yang di dalam ini C atau bukan? Bukan ya, karena yang mau kita tampilkan yang angkanya. Berarti ini adalah harusnya ini kode ASCII. Oke, ini kita clear sampai sini, tebak dulu. Nanti keluarannya apa nih? Yaitu adalah ada 8 buah angka. K angkanya berapa, A angkanya berapa gitu. Kita compile. Nah, seperti ini ya. Kalau ini kan bawaan yang tadi ya. Nih, 107, K itu 107. A 97, ini A lagi 97, ini A lagi 97. Nah, sampai terakhir. Jadi setelah G, dia nggak ngerjain apa-apa lagi. Jadi keluar dari sini, keluar dari for. Begitu selesai, habis, keluar dari for. Makanya tidak ada proses apa-apa lagi di bawahnya, udah selesai. Jadi dia menulis ini sebanyak 8 kali dari indeks 0 ke indeks 7. Ya. Paham sampai sini? Nah, setelah kita tahu ASCII-nya berapa, ditambah 5. Nah, ini. Ini apa? Tipe data integer. Ini apa? Variabel yang kita buat untuk menampung data integer tersebut. Kita kasih nama i-kode atau kita tulis i-kode ASCII. I-kode baru aja ya. Soalnya kan ditambah 5. Nah, i-kode baru itu adalah
kode ASCII yang ini, nah ini bukan ASCII tapi kode ASCII, ini yang tadi kan kita ganti menjadi ini, ditambah 5. Nah nanti kode baru itu tambah 5, jadi nanti ini 12 ya, 102 dan seterusnya ya. Kita clear lagi, kita jalanin lagi. Oh, ininya pindahin ke bawah. Ini pindahin ke bawah karena proses penambahan 5 dulu. Terus yang ditampilkannya bukan kode ASCII tapi I kode baru. Nah, kita compile. Ya, ini jadi tambah 5 ya. Ditambah 5, semuanya tuh kan bertambah 5. Ya, sampai ke bawah. Nah, setelah tambah 5, ini dibalikan lagi ke karakter. Dibalikin lagi ke karakter. Ini S-nya adalah penampungnya ya. Nah, si S ini adalah penampung. Di atas for kita bikin penampungnya. Kalau yang tadi kan buffer namanya. Nanti kita kasih buffer juga di sini. Nah, di sini ini namanya buffer aja biar sama dengan yang tadi. Buffer dikasih string kosong untuk menampung ini. Nah, di sini adalah dipasang di sini. Ini apa? S atau bukan? Harusnya buffer. Karena untuk menampung yang sebelah kanan. Terus kemudian dijadikan karakter lagi. Yang tadi huruf dijadikan karakter lagi. Ini betul I kode atau bukan? Ya, kode baru. Oke. Jadi kode baru yang kita dapat dijadikan huruf lagi. Nah, setelah ini kita tulis lagi ke layar biar kelihatan. Tulis lagi ke layar. Yang ditulis adalah buffer ya. Kita mau lihat isi buffer itu apa. Oke, kita clear, kita jalanin. Cannot find symbol. Jadi ini buffer tuh variabel, tapi dia tipe datanya tidak dituliskan. Kita harus terangkan bahwa dia tipe datarnya string gitu. Jadi errornya karena itu si buffernya belum dikasih tipe data. Nah, ini ya. Begitu ditambah 5 112 dijadikan karakter jadi P ya. Terus kemudian A-nya ditambah 5 102 dijadikan karakter menjadi F. Tapi kenapa ini PF? Kenapa coba? P itu adalah yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya karena ini pakai plus sama dengan. Jadi plus sama dengan itu adalah buffer sama dengan buffer plus gitu. Jadi kalau ada gini, oh di ini aja, biar yang online juga lihat. Nah itu tuh sama dengan gini, buffer sama dengan buffer plus I kode baru. Gitu maksudnya. Jadi si buffer ini kan pertama berisi F. Atau si P ya? P. Terus di plus sama dengan, jadi si P-nya tidak ditimpa tapi disimpan di kanannya. Jadi nanti ada huruf lagi mengulang, nanti disimpan lagi di kanannya. Kalau tidak ada ini, kalau cuma gini misalnya, buffer sama dengan I kode baru gitu aja gimana? Nanti jadi timpa-timpahan. P, yang kedua P-nya hilang jadi F gitu. Jadi sebelumnya nggak ada. Nah supaya sebelumnya ditambahkan nggak hilang maka harus ada plus di sini ya. Jadi yang sebelumnya juga ikut gitu. Jadi dia ditambahin di kanannya. Full seperti ini ya.
Nah, kenapa ini banyak barisnya? Kita hilangkan aja di sini. Ini kita pindahin aja ke bawah. Biar di sini ditampung aja, ditampung, tampung, tapi nggak ditampilin. Tampilinnya setelah for, yaitu di bawah ini, di bawah ini. Ini kan pasangan for sampai sini. Nah, setelah fornya selesai, baru ditampilin di bawah. Nah, di sini pindahin ke bawah. Ini hasilnya berbeda, nanti jadi begini. Tebak dulu. Langsung 8 huruf. Kalau ini masih ada ya, karena yang ini print kode baru di dalam loop masih ada. Nah, yang di bawah ini adalah ini. Nah, sekarang kita ini hapus aja, nggak usah ada kontrol backslash. Kita clear output, kita compile lagi. Oh, ini di decrypt lagi. Ini di decrypt lagi. Nah, ini udah selesai. Ini char ininya kita hilangkan biar rapih ya. Char ininya kita hilangkan, kita komen control backslash. Masukkan password Anda, kita tulis di sini. Kan ini S ya udah masuk. Kita pindahin aja ke bawah. Password Anda. Ini password Anda apa yang ditampilkan? Variabel apa? Ini kan S ya. Variabel S. Oke, kita clear, kita compile ulang. Ciphertext.2 ini gitu. Jadi yang tampil di layar yang ada print ln aja. Yang selain itu bekerja di belakang layar. Yang tadi pengulangan, penambahan, dirubah jadi ASCII ditambah 5, terus kemudian setelah tambah 5 dijadikan karakter lagi, terus dikumpulin dalam sebuah variabel, dikumpulin, nah baru tampilin ke layar. Silakan dicoba sendiri. Nanti di bawahnya ini ada decrypt-nya ya. Ini di bawah itu ada decrypt. Nah, ini kan hasil tadi sampai sini. Nah, di bawah itu ada decrypt. Decrypt itu adalah kebalikannya. Jadi ini di looping satu-satu, terus setelah jadi ASCII dikurangi 5. Jadi balik lagi ke posisi semula. Nanti jadi Karawang lagi. Nanti itu dicoba di rumah. Nah, sekarang yang dicoba di sini yang ini aja. Yang sampai sini. Silahkan. Tapi logikanya udah ketangkap kan ya. Logika itu adalah namanya algoritma ya, algoritma. Nah, ini adalah algoritmanya. Jadi mindset gitu. Mindset kita untuk merubah plain text menjadi ciphertext adalah prosesnya seperti ini. Nah, itu mindset. Nah, itu yang harus kita, nggak bisa ditiru, itu harus kita punya idenya. Nah, untuk mengimplementasikan ini boleh bahasanya, bahasa codingnya cari di ChatGPT. Boleh pakai Java, boleh pakai Python, boleh pakai C#, JavaScript, silahkan.